Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Forum One Piece yang sering menjadi sumber spoiler tercepat kini telah memberikan petunjuk awal atau preview mengenai One Piece Chapter 1138. Dalam preview tersebut disebutkan bahwa para kesatria suci mulai bergerak di balik layar. Selain itu, dipertanyakan pula bagaimana nasib Luffy dan Loki, yang mengindikasikan bahwa keduanya bersama dengan para kesatria suci akan menjadi pusat perhatian dalam chapter terbaru ini. Namun, tentu saja tidak hanya mereka yang akan disorot, karena masih banyak peristiwa menarik lain yang akan terungkap. Cerita diawali dengan kilas balik yang memperlihatkan Shamrock dan Garling beberapa waktu setelah kematian Gorosei Saturn. Imusama memanggil keduanya untuk menghadap, lalu menyampaikan bahwa ia telah mengeliminasi Saturn karena kegagalannya di Pulau Egghead. Menurut Imusama, kekuatan Saturn jauh di bawah Gorosei lainnya, sehingga sudah saatnya ia digantikan. Oleh karena itu, Imusama menunjuk Garling sebagai Gorosei yang baru. Ini mengonfirmasi bahwa Saturn adalah Gorosei terlemah, sedangkan Garling dianggap memiliki potensi untuk menjadi yang terkuat. Selain itu, Imusama juga menjelaskan alasan mengapa ia memanggil Shamrock. Rupanya, putra Garling tersebut telah ditunjuk sebagai pemimpin baru Kesatria Suci. Menariknya, pengangkatan ini bukan atas rekomendasi Garling, tetapi langsung dipilih oleh Imusama sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Imusama memiliki kepercayaan besar terhadap keluarga Vigarland. Garling dan Shamrock telah berjasa besar bagi pemerintah dunia dan memiliki reputasi luar biasa, sehingga tidak mengherankan jika keduanya mendapat kepercayaan penuh dari pemimpin tertinggi tersebut. Setelah dilantik, Shamrock menerima misi pertamanya sebagai pemimpin Kesatria Suci, yaitu menaklukkan Elbaf agar tunduk kepada pemerintah dunia. Garling memperingatkan putranya bahwa tugas ini tidak akan mudah dan ia harus selalu waspada. Selain itu, Garling juga mengingatkan bahwa suku raksasa Elbaf bukan lawan yang bisa diremehkan. Apalagi, Shanks memiliki hubungan baik dengan Elbaf, sehingga besar kemungkinan ia akan ikut campur jika mendengar bahwa pemerintah dunia berniat menundukkan mereka. Mendengar hal itu, Shamrock dengan percaya diri mengatakan bahwa jika Shanks ikut campur, maka ia akan menghadapinya langsung. Ternyata, mereka berdua memang memiliki hubungan khusus di masa lalu yang kemungkinan akan diceritakan dalam kilas balik terpisah. Garling yang mengetahui reputasi Shanks sebagai seorang Yonko, kembali mengingatkan Shamrock agar tidak meremehkannya. Ia menegaskan bahwa meskipun Shamrock dan Shanks adalah saudara kembar dengan potensi besar, Shanks dilatih langsung oleh Goldie Roger, sedangkan Shamrock dilatih olehnya. Garling mengakui bahwa kekuatan Roger jauh di atasnya, karena mereka pernah bertarung di masa lalu. Oleh sebab itu, ia meminta Shamrock untuk tetap waspada dan tidak lengah sedikit pun. Setelah itu, cerita kembali ke dunia bawah Elbaf, di mana Loki akhirnya sadar setelah sebelumnya pingsan akibat serangan Gunko di chapter sebelumnya. Gunko, salah satu kesatria suci, terkejut dan kesal melihat Loki bisa pulih begitu cepat. Namun, dengan tenang, Shamrock mengatakan bahwa hal itu menunjukkan bahwa kekuatan sang pangeran raksasa memang luar biasa. Gunko kemudian bertekad untuk benar-benar menghabisi Loki kali ini. Namun, sebelum ia sempat menyerang, tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Loki, yang merasakan getaran tersebut, langsung tersenyum dan berkata bahwa mereka akhirnya datang.
Dari kejauhan terlihat siluet sosok-sosok besar bertanduk yang tampak menyeramkan. Loki menjelaskan bahwa dunia bawah Elbaf memang dijadikan sebagai tempat penjara dan eksekusi bagi para kriminal. Namun, karena wilayahnya sangat luas, ada bagian tertentu yang menjadi tempat tinggal kelompok khusus, yaitu para raksasa pecinta pertempuran yang memiliki darah raksasa kuno. Kemunculan para raksasa bertanduk ini membuat Gunko urung menyerang Loki. Sebaliknya, ia langsung bersiap untuk menghadapi mereka semua. Gunko menggunakan kekuatannya untuk menciptakan ratusan panah yang mengarah ke para raksasa bertanduk tersebut. Melihat jumlah musuh yang cukup banyak, Shamrock juga mencabut pedangnya. Tetapi ia tetap terlihat sangat tenang, menunjukkan kepercayaan dirinya yang tinggi. Gunko menyatakan bahwa ia bisa menghadapi para raksasa itu sendirian, namun Shamrock memutuskan untuk ikut bertarung demi menghemat waktu sekaligus menguji kemampuannya. Sementara itu, di tempat lain, cerita beralih ke perpustakaan burung hantu, tempat di mana Robin dan Saul sedang berada. Saul menjelaskan dua hal menarik kepada Robin. Pertama, mengenai raksasa kuno, yang dulunya dikenal sebagai bangsa yang menakutkan karena selalu membawa kehancuran. Saat ini, tidak ada lagi raksasa kuno murni, namun masih banyak yang mewarisi darah mereka. Salah satu ciri khas raksasa kuno adalah memiliki tanduk. Selain itu, Robin mengingat bahwa kastil Kaido di Onigashima dibangun di dalam tengkorak bertanduk raksasa yang sangat besar. Saul menduga bahwa tengkorak tersebut mungkin milik pemimpin raksasa kuno di masa lalu, karena ukurannya jauh lebih besar dibandingkan raksasa biasa. Kemudian, Saul juga membahas tentang Kaido dan kemungkinan bahwa ia memiliki darah raksasa kuno, terutama dari ras Oni. Di sisi lain, cerita berpindah ke Pulau Sabaody, di mana Rayleigh terlihat sedang melapisi sebuah kapal kecil dengan gelembung. Ketika seorang warga bertanya kemana ia akan pergi, Rayleigh menjawab bahwa ia hendak menemui teman lamanya. Kemudian, adegan berpindah ke Elbaf, memperlihatkan Skopper Gaban yang berada di sana. Ini mengindikasikan bahwa Rayleigh akan segera tiba di Elbaf untuk bertemu Skopper Gaban dengan suatu tujuan tertentu. Sementara itu, di Mary Geoise, para kesatria suci sedang bersiap untuk menyusul Shamrock dan Gunko ke Elbaf. Mereka membahas beberapa nama penting yang diketahui berada di Elbaf, seperti Luffy, Loki, Robin, dan Saul. Robin dianggap ancaman besar karena ia dapat membaca poneglyph. Sementara Saul menjadi perhatian karena rumor bahwa ia mendirikan kembali perpustakaan Ohara. Akhirnya, cerita kembali ke dunia bawah Elbaf, di mana Luffy tiba lebih dulu dibanding Zoro dan Nami. Ia terkejut melihat banyak raksasa bertanduk sudah tumbang, sementara Shamrock dan Gunko berhasil mengalahkan mereka. Gunko tampak terluka ringan, sedangkan Shamrock tetap tak tergores sedikit pun. Yang lebih mengejutkan, Shamrock memiliki wajah yang sangat mirip dengan Shanks, yang kemungkinan akan memunculkan reaksi menarik dari Luffy. Fakta saudara kembar Shanks Shamrock, pedang Cerberus, serta kemunculan Skopper Gaban. Bocoran mengenai One Piece Chapter 1138 telah mulai bermunculan di berbagai forum diskusi. Salah satu pengungkapan terbesar dalam chapter ini adalah fakta bahwa Shamrock dan Shanks ternyata merupakan saudara kembar dari keluarga Vigarland. Hal ini tentu saja bukanlah sesuatu yang mengejutkan, mengingat sejak awal wajah keduanya memang terlihat sangat mirip. Namun, kini kita mendapatkan kepastian bahwa Shamrock adalah kakak, sedangkan Shanks adalah adiknya. Masih belum diketahui apakah setelah terpisah sejak bayi di God Valley, mereka pernah bertemu kembali atau tidak. Namun, yang pasti, kisah dua saudara kembar ini akan semakin dieksplorasi di chapter-chapter mendatang. Shamrock dan Shanks adalah dua karakter yang sangat menarik, dan keduanya akan memainkan peran penting dalam jalannya cerita, terutama dalam konflik besar yang akan terjadi di saga terakhir.
Setelah mengonfirmasi hubungan mereka sebagai saudara kembar, cerita kemudian beralih ke dunia bawah Elbaf, di mana Shamrock dan Gunko berada. Seperti yang kita ketahui dari chapter sebelumnya, mereka datang ke tempat ini dengan tujuan menemui Loki. Pemerintah dunia berusaha merekrut Loki menjadi bagian dari Ksatria Suci sebagai langkah awal dalam usaha mereka untuk menundukkan Elbaf. Namun, tanpa ragu, Loki menolak tawaran tersebut mentah-mentah. Bahkan, Loki menyatakan bahwa ia tidak akan pernah mau menjadi bagian dari Tenryubito dan dengan penuh amarah, ia menyebut mereka sebagai sampah. Pernyataan ini tentu saja membuat Gunko tersulut emosi. Ia pun melayangkan serangan bertubi-tubi kepada Loki yang saat itu tidak bisa melawan karena sedang terikat dengan rantai batu laut. Loki hanya bisa bertahan dan menerima serangan tanpa mampu memberikan perlawanan. Namun, dalam chapter terbaru ini, tidak hanya Gunko yang menyerang Loki. Shamrock juga ikut turun tangan dengan menggunakan pedangnya. Menariknya, pedang milik Shamrock bukanlah pedang biasa. Ternyata, pedang tersebut memiliki kekuatan buah iblis Mythical Zoan, model Cerberus. Cerberus adalah makhluk mitologi berbentuk anjing berkepala 3 yang dikenal memiliki kekuatan luar biasa. Karena itu, bisa dipastikan bahwa pedang Shamrock yang mengandung kekuatan buah iblis Cerberus memiliki daya serang yang sangat hebat. Ketika pedang tersebut digunakan untuk menyerang Loki, dampak yang dihasilkan sangat besar. Seperti yang kita ketahui, bukan hal yang aneh jika buah iblis bisa dimasukkan ke dalam benda mati. Sebelumnya, kita telah melihat bagaimana pedang milik Spandam memiliki kekuatan buah iblis gajah, serta senjata Mr. 4 yang memiliki kekuatan buah iblis anjing. Teknik untuk memasukkan buah iblis ke dalam senjata memang merupakan hasil eksperimen yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk. Sebagai seorang petarung elit, Shamrock tentu telah menguasai dengan sempurna cara menggunakan pedangnya yang berkekuatan Cerberus ini. Oleh karena itu, kita bisa berharap akan melihat teknik bertarungnya yang unik dan luar biasa. Sebelumnya, banyak teori yang beredar bahwa buah iblis Cerberus telah dimakan oleh Marshal D. Teach, Blackbeard, karena simbol bajak lautnya yang memiliki 3 tengkorak, serta dugaan bahwa Teach memiliki 3 jiwa dalam satu tubuh. Namun, ternyata Oda justru memberikan kekuatan Cerberus kepada Shamrock dan memasukkannya ke dalam pedangnya, bukan langsung dimakan oleh seseorang. Hal ini juga menimbulkan spekulasi baru bahwa pedang milik Garling, ayah Shamrock, mungkin juga memiliki kekuatan buah iblis. Pemerintah dunia memiliki banyak buah iblis yang sangat berharga, yang bisa mereka berikan kepada agen-agen elitnya, baik untuk dikonsumsi langsung maupun untuk digunakan sebagai senjata. Bukan hanya para ksatria suci dan agen Cypherpol, bahkan Angkatan Laut juga mendapatkan kekuatan dari buah iblis yang diberikan oleh pemerintah dunia. Dalam sebuah adegan kilas balik, Gorosei sempat marah ketika Kuzan, Aokiji, keluar dari Angkatan Laut dan bergabung dengan bajak laut Blackbeard. Mereka menyebut bahwa pemerintah dunia telah kehilangan kekuatan tempur besar yang merujuk pada Aokiji dan buah iblis Hie-Hie no Mi yang ia miliki. Hal ini mengindikasikan bahwa orang-orang yang memiliki potensi besar dalam pemerintah dunia memang sering ditawari buah iblis untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, ada juga orang-orang yang menolak tawaran tersebut, seperti Garp. Garp disebut-sebut pernah ditawari buah iblis, tetapi ia menolaknya karena lebih mengandalkan haki dan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Hal ini menarik karena keluarga Vigarland yang berasal dari Shamrock dan Shanks juga dikenal memiliki potensi haki yang sangat tinggi. Jika kita melihat Shanks yang merupakan adik Shamrock, ia memiliki haki yang luar biasa kuat. Namun, berbeda dengan Shamrock yang dilatih langsung oleh Garling, Shanks justru mendapatkan pelatihan langsung dari Goldie Roger. Oleh karena itu, kekuatan Shanks berkembang dengan cara yang berbeda. Garling yang mengetahui betapa kuatnya Shanks memperingatkan Shamrock untuk tidak meremehkannya dan selalu waspada. Di sisi lain, cerita berpindah ke Elbaf, di mana Luffy, Zoro, Nami, dan Rod tiba di lokasi pertarungan. Mereka menemukan beberapa raksasa penjaga yang sudah tumbang akibat serangan Shamrock dan Gunko. Seorang raksasa yang sudah sadar mengatakan bahwa mereka baru saja diserang oleh si rambut merah, yang membuat Luffy terkejut. Namun, ternyata raksasa itu salah paham, karena ia mengira Shamrock sebagai Shanks.
Hal ini wajar terjadi karena bagi mereka yang tidak mengenal Shanks secara dekat, kemiripan wajah antara Shamrock dan Shanks bisa membuat orang salah mengira. Luffy, yang sangat mengenal Shanks, tentu merasa heran dan tidak percaya bahwa Shanks bisa melakukan tindakan sekejam itu. Saat mereka sedang membahas tentang kemungkinan adanya anggota keluarga Shanks yang mirip dengannya, tiba-tiba muncul seorang pria misterius. Siluetnya sebelumnya pernah terlihat di chapter 1124 dan 1132. Kali ini, meskipun wajahnya masih belum diperlihatkan dengan jelas, ia tampak mengenakan topi kasa dan pernah terlihat minum bersama Crocus di Tanjung Kembar dalam cover story chapter 631. Melihat kemunculannya yang bertepatan dengan pembahasan tentang bajak laut Roger, banyak yang berspekulasi bahwa pria ini adalah Skipper Gaban, salah satu kru kepercayaan Goldie Roger. Jika benar, maka ini akan menjadi perkembangan besar dalam cerita, karena dua kru utama Roger, yaitu Rayleigh dan Skipper Gaban, akan memainkan peran penting dalam perjalanan Luffy menuju Raja Bajak Laut. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo-kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama!